Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Wiwit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Pada kesempatan kali ini, guru akan mengajak kalian untuk belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang keempat. Sebelum kalian belajar, hendaknya kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, ada KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. KD 4.5 mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Sedangkan pada muatan pelajaran PPKN, terdapat KD 3.1, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks cerita pentingnya budaya tegur sapa, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan teliti. Yang kedua, setelah membaca teks cerita pentingnya budaya tegur sapa, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca cerita pentingnya budaya tegur sapa, siswa mampu menuliskan sikap tokoh yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca cerita pentingnya budaya tegur sapa, siswa mampu menuliskan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah menuliskan berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Ada petani, pedagang, guru, kepala desa, dan tukang kayu. Nah, kali ini guru ingin bertanya, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang dapat kita contoh dari seorang kepala desa? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo bersama-sama kita cari tahu cerita Pak Tulus. Mari kita baca bersama-sama ya. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini.
Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang, ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, anak-anak, dalam cerita di atas terdapat unsur intrinsik, yaitu judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral atau yang sering kita sebut sebagai amanat. Nah, anak-anak, ayo kita bersama-sama mengidentifikasi unsur intrinsik cerita di atas dalam bentuk peta pikiran. Baik, kita mulai pertama dari judul. Judul cerita di atas ialah pentingnya tegur sapa. Untuk tokoh, ada dua tokoh, yaitu Nenek Ijah dan Pak Tulus. Sementara untuk sifat tokoh atau watak tokoh, Nenek Ijah berwatak mandiri, sedangkan Pak Tulus berwatak suka menolong. Untuk cerita di atas itu bertempat di Kampung Serehwangi. Awal cerita tersebut yaitu terdapat kedekatan warga Serehwangi. Dan pada akhir cerita di atas, itu tegur sapa ternyata membangun kepedulian antar warga. Baik, yang terakhir, untuk pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas, yaitu kita harus saling membantu dalam kesulitan. Karena suatu saat ketika kita mendapat kesulitan, tentu orang lain tidak akan ragu untuk membantu kita. Nah, sekarang Bu Guru memberi tugas kalian untuk berdiskusi. Kalian dapat berdiskusi dengan orang tua ataupun dengan saudara kalian di rumah. Yang harus kalian diskusikan yang pertama yaitu tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus berdasarkan cerita di atas. Yang kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Berilah penjelasannya. Untuk yang ketiga, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Serehwangi berdasarkan cerita di atas. Yang keempat, apakah warga Desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan.
Yang kelima, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu. Yang keenam, sebutkan sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga desa Serehwangi. Dan yang terakhir, nomor 7, apakah ada sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, anak-anak, demikian tadi ya pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Kalian hebat, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar di rumah, kalian tetap jaga kesehatan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.